Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 6 Desember 2020, kita semua diundang Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini. Marilah kita sambut undangan tersebut dengan bersama-sama menyiapkan batin kita untuk menghadap meja perjamuan Tuhan. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 84 bait yang pertama. Nats pembuka kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Marilah kita kembali naikkan Kidung Jemaat 84 bait yang kedua. Marilah kita sambut firman-Nya dengan terlebih dahulu menaikkan doa kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah di dalam keterbatasan kami karena pandemi yang masih belum usai ini. Tuhan memberikan kami berbagai sarana agar kami tetap mampu menghayati dan mempersiapkan batin kami untuk maju ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Saat ini firman-Mu akan menjadi landasan refleksi kami untuk selanjutnya kami akan mengaku dan bersaksi atas iman kami kepadamu. Kau berkati pelayanan firman ini, biarlah ini menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 4. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan pembuka bagi kita: apakah itu simbol? Berbagai jawaban dan penjelasan mungkin bisa kita dengar. Namun secara sederhana, simbol adalah gambaran dari suatu kenyataan atau realitas. Realitas yang kaya akan makna dan penuh dengan sejarah, seolah-olah direduksi ke dalam gambar atau apa saja yang dianggap menampung dan mewakili kenyataan tersebut. Namun, simbol bukan hanya berbicara tentang keterwakilan makna. Paul Tillich, seorang teolog berkebangsaan Amerika keturunan Jerman, mengatakan bahwa simbol juga menggambarkan partisipasi. Yang dimaksudkannya adalah setiap kali kita melihat sebuah simbol, kita berpartisipasi di dalamnya, karena kita adalah bagian dari simbol itu. Sejarah kita akan seakan-akan ditanam di dalam simbol yang kita lihat tersebut. Oleh karenanya setiap kali kita melihatnya, secara otomatis kita merasa sebagai bagiannya. Oleh karena itu, contohnya misalnya ketika kita hormat kepada bendera merah putih, kita sesungguhnya menghormati sejarah panjang sebuah bangsa yang di dalamnya terdapat berbagai perjuangan dan kisah. Kita tidak hanya menghormati secarik kertas atau selembar kain yang berwarna merah dan putih. Persoalan terhadap sebuah simbol akan timbul manakala kita melepaskan makna atau realita yang disimbolkan. Jika itu terjadi, maka dengan segera simbol itu berubah menjadi sebuah berhala tanpa arti. Pembacaan 2 Raja-Raja 18 ayat 1-4 berkisah tentang simbol Nehustan atau ular tembaga Musa. Namun sebelumnya kita perlu memahami konteks sejarah dari perikop ini. Di sana dikatakan Raja Hizkia yang dikisahkan dalam perikop ini adalah seorang raja pembaharu. Ia muda dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Ia bahkan melakukan perlawanan kepada Raja Asyur, tempat Israel sekian lamanya menggantungkan perlindungan kepada manusia lainnya, bukan kepada Allah. Namun kepemimpinannya ia merombak dan mengembalikan Israel pada jalan yang seharusnya dilalui. Dalam rangka pemurnian, Hizkia pun mengadakan beragam pembaruan, termasuk pembaruan ibadah atau kultus. Ia tidak saja menjauhkan diri dan menjauhkan umat Israel dari bukit-bukit pengorbanan. Ia tidak hanya meremukkan tugu-tugu berhala akibat pengaruh perjumpaan dengan bangsa lainnya, tetapi ia juga menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang disebut sebagai Nehustan. Ular tembaga, sebagaimana yang kita ketahui dalam perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka dihadang oleh ular-ular tedung sebagai hukuman Allah kepada mereka. Banyak orang menjadi korban pada waktu itu. Atas dasar kesadaran dan penyesalan bangsa Israel, kemudian Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung tiruan dan menaruhnya pada sebuah tiang sebagai bukti kesediaan Allah untuk mengampuni dan menyelamatkan. Bilangan 21 ayat 8 menuliskan, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Pertanyaannya adalah, mengapa Nehustan atau ular tedung yang pernah menjadi simbol keselamatan, perlindungan, dan pengampunan
sekarang menjadi sesuatu yang menjijikkan di mata Allah dan harus dihancurkan oleh Raja Hizkia? Jawabannya adalah karena dalam sejarah panjang perjalanan Israel, bangsa ini telah merubah yang tadinya hanya sekedar simbol menjadi sebuah realita. Simbol telah dilepaskan dari apa yang dimaknakan atau disimbolkan. Simbol ular yang semula merepresentasikan kehadiran Allah telah menjadi subjek yang kepadanya Israel menaruh pengharapan dan kesetiaan. Memang simbol itu penting, tapi janganlah kita melepaskan simbol dari kedalaman maknanya, karena simbol yang dilepaskan dari maknanya akan menjadi sebuah berhala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, namun harus kita sadari, meski potensi untuk terjatuh pada pemaknaan yang salah pada penggunaan sebuah simbol begitu besar, harus diakui simbol tidak akan pernah mungkin dapat kita hindari dalam kekristenan. Termasuk jika di bulan Desember ini kita bersama seluruh umat percaya di berbagai belahan dunia merayakan Natal. Sejatinya Natal itu sendiri adalah sebuah simbol. Sebagai sebuah simbol, Natal mengisahkan makna pemenuhan pengharapan umat manusia yang hadir dalam kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Natal menjadi simbol bahwa kedatangannya membawa pemulihan, kelegaan, dan kedamaian bagi seluruh makhluk. Oleh karenanya, dalam semangat yang demikian, kita senantiasa bersuka cita manakala kita menyambut Natal. Tapi tunggu dulu, benarkah tahun ini kita tetap menyambut Natal dengan penuh sukacita? Bukankah segala aktivitas kita menjadi terbatas karena pandemi yang belum juga berakhir di Desember nanti? Jika kita rasa-rasanya tidak sukacita menyambut Natal tahun ini, marilah saat ini kita memeriksa diri. Apakah Natal selama ini hanya kita maknai sebagai ruang untuk berpesta pora di gereja, berlibur dengan anggota keluarga? Jika iya, Natal mungkin sudah kehilangan maknanya. Simbol itu mungkin sudah menjadi berhala. Namun syukur kepada Allah, dalam kebijaksanaannya kita boleh memandang Natal tahun ini masih dengan penuh sukacita. Pandemi mengajarkan kita untuk kembali merayakan kedalaman masa raya Natal yang adalah peringatan, simbol kehadiran Sang Sumber pengharapan. Di dalam Natal kita mengingat Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang apatis dan meninggalkan umatnya. Ia Allah yang membebat setiap luka dan memulihkan hati yang remuk. Kehadirannya menjadi penyejuk bagi dunia. Demikianlah kesediaan Allah untuk hadir dan berkarya sebagai manusia di dunia ini kita rayakan pula dalam perjamuan kudus terakhir di tahun ini. Perjamuan kudus menjadi simbol pengingat bagi kita bahwa Dia yang kelahirannya sebentar lagi kita rayakan telah menjadi satu-satunya dasar penyelamatan bagi manusia. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Mari kita merayakan simbol. Amin. Marilah kita respon firman Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 84 bait yang ketiga. Jernih
Bapak Ibu yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah hari ini kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita mengambil waktu sejenak dan berdoa secara pribadi. Kita nyatakan kesaksian iman dan kesediaan kita untuk menjawab undangannya. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, demikianlah jawaban kami yang bersedia untuk menerima undangan Tuhan pada tanggal 6 Desember nanti. Sungguh merupakan sukacita bagi kami manakala di akhir tahun ini, di tengah ketidakpastian, di tengah kekhawatiran dan ketakutan, Engkau menyediakan penghiburan lewat perjamuan kudus yang kami lihat sebagai sumber pemeliharaan iman bagi kami semua. Oleh karenanya ya Tuhan, Kau bantu kami untuk mempersiapkan hari-hari terakhir ini sebelum kami maju ke depan meja perjamuan. Tuhan yang bantu kami untuk menyadari segala dosa dan berbalik, bertobat, dan mengikut Tuhan dalam keseluruhan diri kami. Kami pun berdoa manakala 6 Desember nanti kami akan melaksanakan perjamuan kudus ini baik secara onsite maupun online. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami merayakannya, sukacita kami tidaklah hilang, dan kami merasakan kehadiran Tuhan melampaui segala tempat dan waktu, sehingga dimanapun kami berada di dalam perjamuan kudus, Tuhan menguatkan kami di dalam keringkihan kami. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Putra Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.